Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliet Ananasari dengan NPM 1804040109 jurusan Ekonomi Syariah. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang mikro makroekonomi. Yang pertama itu perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro meliputi individu atau perseorangan dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro, cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan, pasar atau sistem lain yang beroperasi dalam skala besar berperilaku. Ekonomi makro mempelajari fenomena ekonomi secara luas seperti inflasi, tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran. Nah, yang selanjutnya itu ada indikator makroekonomi. Itu tuh ada pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat bunga surat utang negara atau SUN, ada nilai tukar uang. Selanjutnya, tujuan kebijakan makroekonomi itu ada menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produk nasional, membuat neraca pembayaran seimbang, meningkatkan kesempatan kerja. Selanjutnya ada pengertian dan sejarah uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sejarah uang dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yakni barter, yang kemudian terus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku saat ini. Uang merupakan alat tukar yang sah dan masih berlaku hingga saat ini. Yang selanjutnya adalah kriteria dan fungsi uang. Kriterianya itu ada jaminan, digunakan umum, nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibagi, dan suplai harus elastis. Terus selanjutnya ada jenis uang. Jenis uang itu ada uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Nah, yang selanjutnya itu ada uang giral. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah Bank Umum selain Bank Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah ada Time Value of Money dan Economic Value of Time. Definisi dan konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Definisi dari konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Selanjutnya itu ada bentuk kebijakan fiskal, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajak. Yang selanjutnya itu ada tafsir ayat dan hadis ekonomi. Penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, bagi hasil dan sewa, profit sharing atau bagi hasil, pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu pemilik modal, investor, dalam hal ini bank syariah, dan pemilik usaha, dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha. Akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah. Selanjutnya ada ijarah, adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Ayat dan hadis tentang riba. Dalil riba yang artinya dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Ada lagi, sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seseorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya dari sisi Allah daripada berzina 36 kali. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya.
Selanjutnya ada riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sadar atau tidak telah melegalkan praktik perampasan kekayaan terhadap mereka yang berhutang. Secara pelan tapi pasti, riba menggerogoti harta mereka yang sudah miskin yang seharusnya dibantu namun justru ditindas. Ayat dan hadis tentang harta mal. Dari Haula al-Ansyariyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada jumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara berampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam kitab Fardul Khamsi bab firman Allah, fa innallahi humullahu, halaman 3118. Ada lagi, diwajibkan atas kematian jika tanda-tanda kematian telah mendatangi kalian. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka kami wajibkan untuk berwasiat. Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Selanjutnya ada ayat dan hadis tentang zakat, infak, dan sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara: bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, dan berhaji ke Baitullah yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Ada lagi yang artinya orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. Itu ada di Quran surah At-Taubah ayat 78. Selanjutnya ada Rasulullah SAW bersabda, turunkanlah, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Itu ada di hadis riwayat Al-Baihaqi. Dalam salah satu hadis qudsi, Allah berfirman, hai anak Adam, infaklah, nafkahkanlah hartamu, niscaya ku memberi nafkah kepadamu. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya itu ada manajemen keuangan syariah, konsep nilai uang atau time value of money atau economic value of time. Itu konsep time value of money adalah dapat dikatakan nilai uang di masa sekarang dapat disebut lebih berharga di masa mendatang walaupun nominalnya sama. Economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukanlah uang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomi suatu dana pada periodik waktu. Surat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas bank syariah. Surat berharga atau commercial paper, negotiable instrument adalah sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Selanjutnya ada kebijakan dividen, merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham adalah dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Selama ini alat untuk manajemen likuiditas dalam bank syariah adalah PUAS atau pasar uang antara bank syariah. Sedangkan akad wadiah itu SIMah, sertifikat mudharabah antara bank syariah, dan SWBI, surat wadiah Bank Indonesia juga dengan akad wadiah. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.